Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Kami akan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditia Wicaksana selaku Head of Retail maksud kami Research MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik, Mas? Baik. Pak Didit, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak. Langsung saja kita ulas dari sisi teknikal. Hari ini harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif. Bahkan tadi di sesi kedua sempat mengalami koreksi cukup dalam, kemudian mencoba untuk bangkit kembali ke zona hijau sehingga penguatan tipis jelang penutupan sesi kedua hari ini. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, Pak? Di tengah aktivitas perdagangan cukup sempit, tinggal satu hari esok, minim sentimen juga, kemudian juga bursa Amerika juga libur kebetulan ini. Silakan Pak Didit. Oke, baik. Terima kasih Mas David. Kalau kita lihat memang untuk pergerakan IHSG semenjak dari awal April lalu, ini masih berada di fase uptrend ya, dan kalau kita lihat memang masih cenderung berada di atas MA 200-nya. Namun demikian dari sisi volume kami mencermati memang volume perdagangan dari IHSG ini cenderung mengecil, di mana kalau kita perhatikan pada perdagangan kemarin meskipun sempat terkoreksi namun volumenya juga cukup besar gitu ya, dan dapat diwaspadai bagi para investor sendiri di mana dari sisi MACD-nya ini sudah mulai menyempit sinyal MACD-nya dan rawan terjadinya dead cross, sehingga dikhawatirkan akan adanya potensi koreksi ke depan ya bagi pergerakan IHSG. Sedangkan dari sisi stokastik sendiri, karena adanya kenaikan yang cukup panjang ini dari 8 April hingga ada kemungkinan sampai akhir Mei ini, kami perkirakan memang untuk stokastiknya akan relatif flat di area overbought-nya. Namun demikian kami mencermati ke depannya apabila IHSG belum mampu break dari area resisten ya, yakni di area 7.240, maka kami memperkirakan akan adanya potensi koreksi terlebih dahulu, menguji di area 7.129 sampai ke 7.085. Base case skenario atau kabar baiknya nampaknya IHSG apabila mampu break dari area 7.240, maka potensi penguatan berikutnya ini berada di 7.260 sampai 7.284. Begitu Mas David. Baik Pak Didit, apakah memang resisten 7.240 harus ditembus oleh indeks harga saham gabungan untuk bisa mempertahankan supportnya di 7.200? Oke, karena kalau memang kami melihat memang dari sisi resisten 7.240 ini harus dilewati dengan area resisten berikutnya nanti di area 7.260-an. Apabila kedua area ini tertembus, maka kami perkirakan nampaknya untuk fase bullish dari IHSG ini masih akan berlanjut, meskipun dapat diperhatikan nampaknya fase penguatannya akan cenderung terbatas. Namun demikian kalau kita lihat ya balik lagi ke tadi yang seperti kami sampaikan sebelumnya, MACD-nya ini sudah cenderung menyempit dan rawan terjadinya dead cross. Jadi kedepannya akan ada potensi rawan koreksi dari pergerakan IHSG begitu. Baik, dari sisi saham ini Pak Didit, beberapa perbankan hari ini menjadi pemberat termasuk BBCA yang merupakan nilai kapitalisasinya terbesar di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita flashback beberapa waktu lalu BBCA sempat menyentuh di atas level 9.700-an Pak Didit. Namun dalam beberapa waktu terakhir pasca menyentuh ke level tersebut, BBCA lebih cenderung tertekan. Bahkan hari ini sudah kembali di level 9.400-an. Analisis Anda untuk BBCA? Kalau untuk BBCA sendiri, memang untuk emiten-emiten perbankan gitu ya, khusus pada umumnya ini memang sebagai motor penggerak dari pergerakan IHSG. Namun demikian apabila kita lihat dari posisi pergerakan BBCA, kemarin memang sempat menembus dari MA 200-nya, yakni di levelnya 9.800. Namun demikian selama 3 hari belakangan ini sejak 23 Mei lalu, ini pergerakan BBCA masih relatif terkoreksi. Dan hari ini nampaknya terkoreksi 1,56% disertai dengan munculnya tekanan jual. Hal ini cukup wajar mengingat pergerakan BBCA juga cenderung menguat ya dari awal April lalu. Dan kalau kita lihat dari sisi pergerakan MACD-nya, ini juga sudah mulai menyempit dan nampaknya rawan terjadinya dead cross. Dan kita juga dapat cermati dari sisi stokastik, di mana stokastiknya sudah relatif terkoreksi dan masuk ke area netral. Adanya kemungkinan selama BBCA nanti belum mampu break kembali dari MA 200-nya, yakni di area 9.700-an gitu ya, maka
kami perkirakan pergerakan BBCA akan rawan terkoreksi terlebih dahulu, yang dapat kami perkirakan nanti di area 9375 sampai ke 9.300 terlebih dahulu, begitu Mas. Baik, dengan proyeksi ada peluang pelemahan untuk BBCA. Rekomendasinya seperti apa Pak bagi para investor yang baru ingin berpartisipasi untuk saham BBCA dengan support tadi di 9375 Pak Didit? Ya, untuk supportnya di area 9375 dan area koreksi berikutnya ada di 9.300. Kami merekomendasikan untuk BBCA ini cenderung untuk buy on weakness karena harap kita ingat juga bahwa di pergerakan BBCA ini rentang tanggal 9 sampai 14 Mei lalu ini terjadi adanya gap ya yang berada di 9.050 sampai 9.150. Adanya kemungkinan dalam waktu dekat atau beberapa waktu ke depannya gitu ya, ada perkiraan BBCA akan terkoreksi sekaligus menutup area gap terlebih dahulu, seperti itu. Baik, kita bergeser ke BMRI Pak, hari ini juga ikut menjadi pemberat, sudah kembali ke level 5.400, intraday hari ini di 5.500, ini pas di posisi harga pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Oke, kalau untuk BMRI sendiri memang kecenderungannya ini masih cenderung sideways ya. Karena kalau kita lihat dari pergerakan tanggal 16 Mei lalu hingga pergerakan hari ini pergerakannya juga belum terlalu signifikan sekali, di mana memang masih berada pada rentang 5.575 sampai ke rentang 5.300 untuk pergerakannya. Dan kalau kita lihat memang emiten-emiten perbankan ini nampaknya pergerakannya sudah terlalu overbought begitu ya, yang dapat kita cermati juga dari sisi stokastiknya yang sudah mulai terkoreksi ke area netral. Demikian pula dari MACD-nya yang sudah relatif menyempit dan rawan terjadinya dead cross. Nanti dapat dicermati sebagai area resistnya yang dapat kami berikan, yakni di area 5575. Waspadai apabila belum mampu break dari area tersebut, maka dapat kami perkirakan nampaknya BMRI akan melanjutkan koreksinya ya, paling tidak nanti untuk menguji kembali area 5.250, 5.175 begitu Mas. Baik, dari analisis beberapa saham perbankan big cap yang hari ini menjadi pemberat, kita akan coba ulas juga ini Pak Didi, saham-saham yang justru menjadi penopang. Saya mau ke infrastruktur telekomunikasi terlebih dahulu Pak Didi, ada Telkom, informasi terbaru hari ini, pengumuman terkait juga dengan pembagian dividen. Hari ini Telkom memang menguat, tapi penguatannya sudah mulai terbatas. Tapi kalau kita flashback di perdagangan hari-hari sebelumnya, Telkom sudah rata-rata mengalami kenaikan di atas 2% per harinya, Pak. Apakah posisinya sudah price in, Pak? Hari ini cenderung berfluktuasi dan penguatan lebih ke arah terbatas untuk Telkom. Tapi sebelumnya, dari sisi fundamental terlebih dahulu, pembagian dividennya sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar tidak, Pak Didit? Oke, kalau kita lihat dari sisi pembagian dividen ya, ini kan sebesar 212 ya per sahamnya seperti itu ya. Memang nampaknya ini masih cenderung di bawah ekspektasi analis seperti itu ya. Namun demikian apabila kita lihat dari sisi yieldnya ini sesuai dengan ekspektasi analis. Jadi yieldnya ini nampaknya masih cenderung 7,5%-an, ini masih cenderung baik gitu ya, masih sesuai ekspektasi analis. Kemudian dari payout rasionya ini akan cenderung di bawah dari ekspektasi analis. Namun demikian apabila kita melihat dari sisi teknikalnya, ini pergerakan dari Telkom sendiri ini masih cenderung uptrend begitu ya, meskipun hari ini memang pergerakannya agak cenderung fluktuatif setelah diumumkan adanya pembagian dividen, besaran pembagian dividen Rp212 per lembar sahamnya. Ini volumenya juga cukup tinggi, namun volume tekanan jualnya yang tinggi dan masih mampu berada di atas MA 200-nya ya, di atas area 2.700-an. Ini cukup menarik dari pergerakan Telkom yang dapat kita cermati. Nanti bisa kami rekomendasikan untuk buy if break begitu ya, buy on breakout nanti apabila Telkom mampu break kembali dari area 2.860 sebagai area resistennya, maka dapat kami perkirakan pergerakan Telkom berikutnya akan menguji di level 2950 sampai 3020. Kami perkirakan dengan adanya pengumuman dividen ini nampaknya akan cukup menarik minat dari para investor ke depannya, begitu. Baik, ada peluang ya untuk Telkom balik lagi ke level 3.000-an karena posisi ini sudah cukup lama Pak tidak berhasil ditembus kembali oleh Telkom. Hari ini ditutup 2830 menguat di 1,07% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.